Kondisi jaksa korban penyerangan membaik. Presiden Prabowo beli 3 sapi kurban di Binjai. Pertamina bina warga pesisir. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama anggota Komisi Kejaksaan mengunjungi jaksa yang menjadi korban penyerangan di Rumah Sakit Columbia Asia Kota Medan. Kondisi korban sendiri terus membaik usai menjalani operasi. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Edianto bersama anggota Komisi Kejaksaan melihat langsung kondisi jaksa John Wesley Sinaga dan staf Kejari dari Serdang di Rumah Sakit Columbia Asia Kota Medan. Kedua korban yang mengalami luka akibat senjata tajam di bagian tangan sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan di Kabupaten Deli Serdang sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Columbia Medan untuk penanganan lebih lanjut. Setelah menjalani operasi, kondisi korban sudah mulai membaik dan tangan jaksa John Wesley Sinaga mulai dapat digerakkan. Dan alhamdulillah tangan itu sudah mulai, jari-jari sudah bisa mulai bergerak. Dan menurut dokter, apabila terlambat 1 jam saja lagi, maka semuanya akan putus dan tidak akan bisa pulih. Alhamdulillah sekarang sudah berangsur pulih. Itu keadaan yang sekarang ini. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos Arnold Tarigan, memastikan jaksa yang menjadi korban tidak pernah menangani perkara pelaku Alfa Patria Lubis alias Kepot yang diduga menjadi otak aksi penyerangan. Pihak Kejati Sumatera Utara juga membantah korban melakukan pemerasan terhadap pelaku. Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Yos Arnold Tarigan, menduga ada pihak yang memerintahkan pelaku untuk menyerang korban. Keterangan daripada pelaku ini harus memenuhi syarat-syarat yang logika, ya, kesesuaian dengan bukti lain, keabsahan, pengakuan, dan kesaksian yang mendukung. Jadi ini tidak ada yang mendukung, ya. Ini dari apa yang kita simpulkan, ini adalah asumsi alibi. Sebelumnya, kuasa hukum pelaku Alfa Patria Lubis alias Kepot yang diduga menjadi otak aksi penyerangan mengaku aksi penyerangan akibat korban kerap meminta uang kepada pelaku. Pelaku bahkan mengaku sudah 3 kali dimintai uang dengan jumlah lebih dari 100 juta rupiah. Kuasa hukum pelaku bilang jika pelaku dan korban dipertemukan pada tahun 2024, ketiga pelaku terjerat kasus penganiayaan yang kemudian berlanjut terjerat 2 kali kasus pengerusakan. Seolah-olah macam dimanfaatkan, tahan dia kan. Disitulah memuncaknya emosi terus sakit hati, disitulah. Berarti si jaksa ini meminta uang si Kepot ini berarti tujuan untuk mengurus kasus ini, Bang? Lebih kurang seperti itu. Adakah yang dijanjikan, contohnya diberikan uang 60 juta dengan tuntutan sekian atau putusan sekian, ada kira-kira mengatur Kelihatan dari yang bersangkutan. Sebelumnya, John Wesley Sinaga yang bertugas di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan staf di Kejaksaan Negeri Deli Serdang diserang oleh 2 pelaku dengan menggunakan senjata tajam saat berada di ladang sawit di Dusun 2 Desa Perbahingan, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai. Polda Sumatera Utara sudah menangkap 3 pelaku yang masing-masing berperan sebagai otak pelaku, eksekutor, hingga pembantu eksekutor. Polda Sumut hingga kini masih mendalami keterangan ketiga pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, personil Satreskrim Polrestabes Medan meringkus 4 penagih hutang yang melakukan perampasan mobil yang ternyata tidak dalam tunggakan. Para pelaku juga merampas telepon genggam milik korban. Ini adalah rekaman video yang direkam polisi ketika meringkus 4 debt collector di depan Polsek Medan Kota.
Awalnya pelaku yang keseluruhannya berjumlah 7 orang, mereka hendak merampas mobil yang dikemudikan seorang dokter wanita di Jalan Stadion Medan. Menurut para pelaku, mobil yang dikendarai korban dalam tunggakan leasing. Padahal menurut korban, mobil yang dikendarai sudah lunas sehingga perdebatan antara pelaku dan korban pun terjadi. Korban pun meminta agar menyelesaikannya ke kantor polisi yang tak jauh dari lokasi kejadian. Namun saat korban merekam peristiwa yang dialaminya, pelaku justru merampas handphone milik korban dan akan melakukan pengerusakan. Polisi yang mengetahui kejadian ini lalu menangkap 4 pelaku dan dibawa ke Polrestabes Medan. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan menyebut 4 pelaku kini sudah menjadi tersangka dan ditahan. Kekerasan di ruang publik yang dilakukan dengan motif untuk menguasai milik atau benda orang lain itu menjadi ranah penegakan hukum dan terlebih menjadi konsen dari kita untuk melakukan penegakan hukum. Keempat pelaku dijerat dengan pasal berlapis mulai dari pencurian yang disertai dengan kekerasan hingga pasal pengancaman. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, satu unit rumah di kawasan Kelambir 5, Kota Medan digerebek polisi. 5 orang ditangkap, berikut 2 paket sabu dan menyita beberapa tabung senjata airsoft gun. Penggerebekan narkoba di kawasan Kelambir 5 Medan dilakukan dengan menelusuri gang sempit. Lokasi ini sengaja dijadikan pelaku agar tidak tercium petugas. Dalam penggerebekan Kamis sore kemarin, personil Sat Narkoba Polrestabes Medan terpaksa membuka paksa pintu seng sarang narkoba. Di tempat ini, polisi menemukan 2 paket sabu siapaka yang ditemukan di loket penjualan narkoba. Kemudian petugas juga mendapati 4 tabung airsoft gun yang diduga bagian dari senjata airsoft gun yang disiapkan untuk menyerang petugas. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan menyebut selain menangkap 5 pelaku, petugas juga mendapati 2 paket sabu, sejumlah alat hisap narkoba di lokasi penggerebekan. Sarang narkoba yang digerebek merupakan sarang narkoba yang dilaporkan warga melalui media sosial kepada polisi. Di lokasi ini juga didapati tempat melarikan diri di area belakang rumah. Dengan barang bukti berupa 2 paket sabu dan juga beberapa alat hisap sabu, yaitu berupa bong. Dan ini merupakan langkah dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan yang secara tegas menyatakan perang terhadap peredaran narkoba, dan kita senantiasa serius terhadap informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat dan kita tindak lanjuti. 5 pria yang ditangkap kini dalam pemeriksaan untuk memastikan keterlibatan dalam praktek jual beli narkoba. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Prabowo beli 3 sapi kurban di Binjai. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, 3 ekor sapi milik peternakan Yanto Farm di Kota Binjai dibeli Presiden Prabowo untuk hewan kurban tahun ini. Ketiga ekor sapi dengan bobot di atas 800 kg nantinya akan dikirim ke 3 daerah di Sumatera Utara. 3 ekor sapi yang dibeli Presiden Prabowo untuk hewan kurban tahun ini dari jenis yang berbeda-beda. Yang pertama, sapi jenis pegon yang merupakan persilangan Brahman dengan simental. Kedua, sapi jenis limosin, dan yang ketiga, sapi jenis simental. Ketiga sapi dari peternakan Yanto Farm nantinya akan didistribusikan ke Kota Binjai, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbahas. Peternak asal Kota Binjai mengaku tidak menduga jika sapinya terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo. Alhamdulillah di tahun ini ada sebanyak 3 ekor sapi presiden pembelian di kandang kami. Alhamdulillah. Berhubung tahun saat ini, tahun 2025 ini berbeda dengan tahun semalam. Tahun 2025 ini sepertinya ketetapan presiden untuk sapi kurban agak beda, menambah populasinya.
Yang tahun 2024 kemarin itu satu provinsi 1 ekor, di tahun 2025 ini bisa mengajukan satu kabupaten kota bisa mengusulkan 1 ekor. Jadi setiap provinsi seperti di Sumut ini ada 34 kabupaten kota, jadi ada 34 usulan sapi presiden. Alhamdulillah dari kandang kami terpilih 3 ekor untuk menjadi sapi presiden. Peternak sapi yang dibeli Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih dan mendukung program ketahanan pangan untuk mensejahterakan para peternak sapi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Binjai, Sumatera Utara. Saudara, berawal dari coba-coba, pemuda di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara raup keuntungan dari budidaya ayam impor American Silky. Ayam berpenampilan unik ini menjadi peluang usaha baru. Berawal dari browsing di media sosial, seorang pemuda tertarik memelihara ayam unik American Silky. Tahap awal, Rashid hanya memelihara 2 ekor dan diposting lewat akun pribadinya. Namun tanpa disadari, banyak komen warga dan berminat untuk membeli ayam miliknya. Melihat respon tersebut, Rashid kemudian mengembangkan ternak ayam silky berwarna putih dan hitam. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut menutupi hampir seluruh badannya ini, kini sudah banyak dan diberi kandang sederhana. Menurut Rashid, beternak ayam unik ini tidaklah rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan. 3 tahun membudidayakan ayam ini, Rashid hanya memiliki 1 pasang indukan, dan kini sudah memiliki 70 ekor ayam American Silky. Alhamdulillah, kalau ada anakan, kalau ada ready anakan di kandang, pasti habis kalau saat ini. Tapi kalau dari peminatnya dia kebanyakan dari luar kota, dikirim ke misalnya ke Padang Sidimpuan, ke Rantau Prapat, ke Medan juga pernah siantar di sekitar. Artinya cukup menjanjikan lah ya di sini? Iya, cukup menjanjikan. Oh, untuk kendala sendiri selama ternak ayam seperti ini, kendala yang kita rasakan? Kalau kendalanya paling sekarang kan pakannya lagi mahal. Pemuda asal Kelurahan Siantar, Kabupaten Mandailing, Natal ini mematok harga ayam silky Rp200.000 per pasang anakan. Peminat ayam American Silky kini berkembang, tak hanya di Kabupaten Madinah, namun luar daerah seperti Medan, Padang, Palembang, hingga Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang anak muda di kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi 1 lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pertamina bina warga pesisir, saksikan usai jeda.
Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar enggak biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini, kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik. Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik Sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Turki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini nggak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia berasa Arabica gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini
berasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Saudara, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Medan membina warga di Kampung Nelayan Seberang di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Melalui program Kabaya atau Kampung Pesisir Berdaya, warga diajak berinovasi untuk meningkatkan taraf hidup dan menjaga kelestarian alam. Meski tinggal di lahan terbatas, warga Kampung Nelayan Seberang, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, terus berinovasi. Salah satunya dengan membentuk bank sampah. Di sini, ibu rumah tangga diajarkan cara pengolahan sampah terintegrasi. Mulai dari menyortir sampah hingga menjadikan sampah-sampah plastik menjadi kreasi yang unik yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Bank sampah ini sendiri merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Medan, yang diberi nama Kabaya atau Kampung Pesisir Berdaya. Program ini merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal kepada warga yang berada di sekitar kantor operasional perusahaan. Dalam program Kampung Pesisir Berdaya ini dibentuk 3 Pokja, yakni Pokja Horasbah yang fokus dalam pengolahan sampah, Pokja Ketapang yang fokus pada ketahanan pangan, serta Pokja UMKM yang berfokus untuk olahan hasil laut yang memiliki nilai jual. Anggota dari Pokja-Pokja ini kita pilih dari kelompok masyarakat yang memiliki potensi dan komitmen untuk perubahan yang berkelanjutan di kampung nelayan tersebut. Demikian Pak. Sejauh ini yang kita berikan apa aja nih Pak? Yang kita berikan kepada masyarakat itu yang pertama adalah fasilitas, yakni fasilitas bank sampah. Yang kedua, fasilitas berupa rumah untuk rumah nelayan, yakni di sana rumah pangan untuk tempat pengelolaan pangan itu. Yang ketiga, kita juga memberikan pelatihan Pak. Selain dari fasilitas fisik, kita juga memberikan pelatihan kepada masyarakat. Masyarakat Kampung Nelayan Seberang sangat menyambut baik program yang digagas oleh PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Medan. Karena selain dapat meningkatkan taraf hidup warga, program ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Manfaatnya dari pembangunan bank sampah ini sejak adanya dibangunkan dari PT Pertamina itu, ya manfaatnya sangat kelihatan lah, supaya kita itu bisa mengajak warga-warga kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya, karena di sini memang sudah menjadi kebiasaan lah ya. Jadi kita untuk merubah kebiasaan itulah yang lambat. PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Medan berharap dengan adanya program Kabaya ini bisa menjadikan solusi serta mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.